Sunyi. Bayangkan seorang lelaki tua duduk di singgasana emas, dikelilingi kemegahan istana Hastinapura, tapi wajahnya kosong. Matanya tak pernah melihat cahaya. Itulah Dhritarashtra, seorang raja, tapi sejak lahir sudah buta. Namun, kebutaan matanya hanyalah permulaan. Yang lebih berbahaya adalah kebutaan batinnya. Ia lahir dari Ambika dan Vyasa, namun takdir memberinya kegelapan sejak awal. Meski banyak yang meragukan, ia akhirnya naik tahta. Ia didampingi Bhisma yang setia, Widura yang bijak, dan Gandhari istrinya yang rela menutup matanya dengan kain demi merasakan apa yang dialami suaminya. Sejak awal, hidupnya adalah drama antara cinta, kelemahan, dan kebenaran yang tidak pernah berani ia genggam. Mari kita bayangkan dunia tanpa cahaya. Tidak ada wajah yang bisa dilihat, tidak ada senyum yang bisa dikenali. Bagi Dhritarashtra, dunia adalah suara. Suara Duryodhana kecil menangis, suara Gandhari yang lembut, suara Widura yang penuh petuah, suara bisikan ambisi anak-anaknya. Tapi, ironisnya, justru suara itulah yang menjerumuskannya ke jurang. Ia tahu Duryodhana iri. Ia tahu Pandawa lebih layak. Ia tahu Kurukshetra adalah kehancuran. Tapi ia diam. Kenapa? Karena ia seorang ayah. Ia lebih takut kehilangan cinta anak daripada kehilangan kerajaan. Ini mirip dengan kehidupan modern kita. Orang tua tahu anaknya salah jalan, tapi pura-pura tak tahu. Pemimpin tahu bawahannya korup, tapi diam demi kenyamanan. Kita tahu pasangan kita keliru, tapi memilih bungkam karena takut konflik. Dhritarashtra bukan sekadar raja, ia adalah wajah dari banyak orang yang tahu kebenaran, tapi memilih buta. Bayangkan, seorang ayah hari ini. Ia bekerja keras, mencicil rumah, membiayai sekolah anak, menua demi keluarga. Lalu suatu hari ia tahu, anaknya menggunakan uangnya untuk sesuatu yang salah. Judi online, narkoba, atau bisnis curang. Apa yang ia lakukan? Ia diam. Ia bilang, yang penting, anakku bahagia. Tapi, kebahagiaan itu palsu. Diamnya sang ayah justru merusak anaknya sendiri. Inilah cermin dari Dhritarashtra, cinta tanpa keberanian berubah jadi kutuk. Saat perang pecah, Dhritarashtra tak bisa melihat satu pun pertempuran. Ia hanya mendengar laporan Sanjaya. Hari demi hari, berita itu semakin gelap. Baginda, 100 putramu gugur. Bayangkan, 100 anak hilang satu persatu. Dan ia hanya duduk dalam gelap, menangis. Puncaknya, ia bertemu Bhima. Dalam pelukan dendam, ia remas tubuh Bhima dengan kekuatan luar biasa. Tapi Kresna menukar Bhima dengan patung besi. Patung itu hancur, dan Dhritarashtra menangis sejadi-jadinya. Semua sudah terlambat. Kisah ini seperti menampar kita semua. Banyak orang melihat dengan mata, tapi tetap buta. Kita melihat ketidakadilan, tapi memilih diam. Kita melihat keluarga salah, tapi pura-pura tak tahu.
Kita melihat peluang memperbaiki, tapi lebih suka nyaman. Buta mata mungkin nasib, tapi buta hati itu pilihan. Dan setiap pilihan buta selalu ada harga. Bagi Dhritarashtra, harganya adalah kehilangan segalanya. Kadang, kita lupa bahwa kebutaan itu tidak selalu berarti kehilangan penglihatan. Ia bisa berarti tak mau mendengar nasihat, tak mau mengakui kesalahan, atau tak mau menatap ke dalam diri sendiri. Kita hidup di zaman yang terang benderang oleh layar, tapi begitu sedikit yang benar-benar bisa melihat. Kita mendengar begitu banyak suara setiap hari. Iklan, berita, komentar orang, namun jarang sekali mendengar suara hati sendiri. Dhritarashtra tidak buta sendirian, kita pun sering buta bersamanya. Buta oleh cinta yang tak sehat, oleh ambisi yang kita bela, oleh rasa takut kehilangan yang kita sembunyikan di balik kata setia. Coba renungkan, berapa kali kita memilih diam padahal tahu yang benar? Berapa kali kita berpihak karena takut sendirian, dan berapa kali kita menipu diri sendiri demi mempertahankan sesuatu yang seharusnya sudah kita lepaskan? Bisa jadi, kita tidak duduk di singgasana emas seperti dia, tapi kita pun memegang tahta kecil yang kita pertahankan mati-matian. Ego, gengsi, nama baik, atau sekadar kenyamanan yang kita kira kebahagiaan. Namun seperti Dhritarashtra, akan tiba waktunya ketika semua suara itu menghilang. Dan yang tersisa hanyalah keheningan, tempat di mana kita baru benar-benar melihat apa yang selama ini tak ingin kita lihat. Maka, sebelum kegelapan menutup semuanya, mari belajar membuka mata. Bukan mata yang di wajah, tapi mata yang ada di dalam batin, karena cahaya sejati tidak datang dari luar, melainkan dari hati yang berani melihat dirinya sendiri. Demikianlah Wiracarita Mahabharata kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga semua berbahagia. Selamat beristirahat. Semoga malam ini membawa damai, dan semoga Dharma selalu menuntun langkah kita, hingga fajar menyapa kembali.